Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Semoga pada hari ini kalian sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga pada pagi hari ini kalian bisa menonton video yang ibu berikan dan mengerjakan tugas yang ibu berikan di dalam classroom. Adapun hari ini yang kita pelajari mengenai teks eksplanasi kompleks. Ya, tempo hari kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Di teks prosedur itu kalian ibu suruh menyusun, ya, membuat laporan, ya, dan langkah-langkahnya. Walaupun sampai sekarang ada yang belum mengumpulkan tugas, karena yang perempuan ibu suruh membuat sulaman, yang laki-laki ibu suruh membuat kapal-kapalan, tapi tidak juga dari kertas. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi ini biasanya tentang bencana alam atau tentang masalah sosial. Ya, apakah COVID-19 yang terjadi di saat ini di tahun 2020 ini termasuk teks eksplanasi? Itu nanti kalian jawab, ya, dijawab nanti di classroom. Apa tujuannya teks eksplanasi ini? Tujuannya menjelaskan fenomena yang terjadi. Dengan menjelaskan fenomena terjadi, maka orang lain akan tahu bahwa di negara kita telah terjadi suatu bencana. Itulah tujuannya. Kemudian menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Apa sebabnya? Berakibat apa? Itulah dia. Di teks eksplanasi nanti kalian buat, ya. Adapun struktur eksplanasi ini dia ada 3, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Di pernyataan umum kalian ceritakan dulu bencana itu apa. Kalau itu bencananya berupa banjir, kalian ceritakan banjir telah terjadi di provinsi mana, misalnya. Kemudian baru kalian urutkan sebab akibatnya. Apa penyebab banjir? Sebab banjir itu apa? Kalau sudah tahu sebabnya, apa yang diakibatkan banjir? Itu kalian jelaskan. Baru interpretasinya. Itu nanti di interpretasi itu kalian terangkan bagaimana kalian menjelaskan dan mengatasi suatu bencana. Itu nanti kalian tulis di interpretasinya. Kemudian adapun ciri-ciri teks eksplanasi ini, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, seperti yang ibu buat tadi. Kalian buat dulu pernyataan umumnya secara garis besarnya, kemudian baru ceritakan sebab dan akibatnya.
Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta, ya. Bencana tidak ada yang hoak. Bencana biasanya benar-benar terjadi. Tidak ada bersifat karangan orang saja. Kalau bersifat opini bisa. Apa bersifat opini? Kalau bersifat opini itu diprediksi. Misalnya kalau diprediksi 2025 nanti di Kota Belawan akan tenggelam karena air rob atau air pasang. Nah, itu prediksi, bisa terjadi, bisa juga tidak, ya. Nah, jadi kalau ini benar-benar terjadi yang sudah kalian lihat saat ini, ya, faktanya ada. Kemudian faktualnya yang bersifat ilmiah. Maksudnya fakta itu selain dia benar-benar terjadi, dia juga bersifat ilmiah. Ya, sampai di sini ada yang belum mengerti? Ibu anggap kalian sudah mengerti, ya. Jadi untuk tugas kalian adalah mencatat, ya, mencatat bencana apa saja yang sudah terjadi di negara kita, negara Indonesia ini. Ya, kalian catat dulu, baru nanti kalian ambil satu, ya, itu untuk minggu depan. Ya, ini cukup kalian catat sebanyak 10 bencana. Ya, sampai disinilah dulu pelajaran kita mengenai pengertian teks eksplanasi. Minggu depan Ibu sambung lagi. Semoga dengan pelajaran saat ini kalian bisa mengetahui atau mengetahui tentang bencana-bencana yang terjadi. Kalau selama ini kan kalian nggak mau tahu, mau bencana mau enggak, yang penting nggak terjadi di tempat kita. Jangan seperti itu, ya. Teks eksplanasi ini kalian buat tujuannya agar orang lain tahu bencana apa saja yang sudah ada, ya. Sampai disinilah dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu berdoa sehingga kita selalu terhindar dari segala bencana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.